Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Natania Safaira dari kelas 11 IKT 1. Di sini saya akan membacakan buku paket sejarah bab 4, yaitu yang berjudul Laksamana Muda Tadasi Maida. Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance 1944 sampai 1946 menjelaskan secara singkat tentang sosok Laksamana Muda Tadasi Maida. Dalam buku itu, Anderson menyebutkan bahwa Maida pernah bertugas di Belanda tahun 1940 sebagai atase Angkatan Laut Jepang. Pada bulan Oktober 1940, Maida datang ke Jakarta sebagai anggota Komisi Kobayashi yang bertugas untuk mencari suplai minyak dari Indonesia yang pada saat itu masih dikuasai Belanda. Dalam kunjungannya itu, Maida memiliki misi rahasia untuk mengumpulkan informasi tentang rahasia militer Belanda dan menjalin kontak dengan tokoh-tokoh Bumi-Putra. Maida menyelesaikan misinya dan kembali ke Jepang pada bulan Juni 1941. Saat Jepang menjelajah Indonesia, Maida dikirim kembali ke Jakarta pada bulan Agustus 1942 sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Di kantor ini, ia mempekerjakan beberapa tokoh Indonesia yang nantinya turut terlibat dalam berbagai peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan seperti Ahmad Subarjo dan Wikana. Ahmad Subarjo dalam bukunya yang berjudul Lahirnya Republik Indonesia mengenai Maida sebagai sosok yang memiliki politik yang berbeda dengan kebanyakan perwira Jepang. Pengalaman kerja Maida di berbagai wilayah serta pekerjaannya sebelumnya di Tokyo yang sering terkait dengan masalah Indonesia sebelum perang turut mempengaruhi pandangan pribadi dan sikap Maida. Ia bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Setelah Koiso memberikan janji kemerdekaan, Maida mendirikan Asrama Indonesia Merdeka untuk melatih para pemuda dan calon pemimpin Indonesia. Tindakan ini kemungkinan diambil karena ia mendapatkan pengaruh dari Ahmad Subarjo yang bekerja sebagai penasihatnya. Beberapa tokoh nasionalis Indonesia diminta untuk mengajar di sana. Maida juga memfasilitasi perjalanan Soekarno dan Hatta ke berbagai wilayah di Indonesia dan memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pidato yang membangkitkan nasionalisme Indonesia. Maida memiliki peran yang penting dalam peristiwa di sekitar proklamasi. Ia mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat pertemuan. Dalam peristiwa bersejarah itu, Maida undur diri ke kamarnya dan tidak ikut campur dalam perumusan naskah proklamasi. Ia juga meminta kepada kepala rumah tangganya agar menyiapkan makanan sahur untuk para tamunya karena pada saat itu sedang bulan Ramadan. Satsuki Mishima, kepala staf rumah tangga Maida, kemudian menyiapkan menu makanan sahur berupa nasi goreng, ikan sarden, telur, dan roti. Keterlibatan Maida dalam berbagai peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia sebenarnya merupakan sebuah tindakan pribadi karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dan simpatinya terhadap perjuangan mereka. Sekian dari bacaan yang saya baca. Apabila ada salah kata, minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.